warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala man khatamta bihi wa ala alihi wa ashabihi walladzina tamassaku bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam 166. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Qal la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyah. La yakun ojo ono opo talabuka penyupri sira. Layakun ojo ono potolabuka penyupri sira iku tasabbuban dadi sebab ilal ata'i maring pemberian minhu saking Allah. Janganlah doamu kepada Allah itu menjadi sebab engkau ingin mendapatkan pemberiannya. Bayakillah mongko setitik, bayakillah mongko minim. Opo fahmuka kefahaman sira anhu saking. Karena jika engkau di dalam berdoa memohon kepada Allah itu sebagai sebab engkau mengharapkan pemberiannya, maka pemahamanmu tentang Allah itu akan berkurang. Terus yang benar bagaimana? Waliyakun mongko dadiya potolabuka penyupri sira li izharil ubudiyati krono nampakake penghambaan wa qiyaman lan jumenengake bi huquqir rububiyyah kelawan hak-hak ketuhanan. Ini walaupun kita baru membaca sekarang hikamnya, tapi secara penjelasan atau secara penjabaran sudah sering kita sampaikan. Jadi di dalam kita berdoa itu hendaknya dalam doa kita yang menjadi tumpuan utamanya bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini diantara bentuk adab kita di dalam berdoa kepada Allah. Sebenarnya tidak salah kalau kita berdoa mengharapkan pemberian Allah, memang tidak salah. Cuma di sini Ibnu Athaillah beliau ingin memberikan satu makna kepada kita, satu peningkatan kepada kita di dalam penghambaan kepada Allah itu jangan melulu dalam doa kita hanya untuk mendapatkan pemberian. Karena kalau kita dalam berdoa itu hanya untuk mendapatkan pemberian Allah, hanya ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, anugerah-anugerah Allah.
maka itu akan menjadikan pemahaman kita kepada Allah itu menjadi minim. Menjadi minim. Karena kita pahami berdoa itu sebagai meminta. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fa yakilla fahmuka anhu. Sehingga ketika kita menganggap bahwa berdoa itu sebagai bentuk kita meminta kepada Allah, maka pemahaman kita kepada Allah itu menjadi sedikit. Dalam arti karena kita menganggap Allah itu tidak memberi kepada kita kecuali setelah kita minta. Dan itu pemahaman yang sangat naif, ya, pemahaman yang sangat dangkal di dalam kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bisa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita hanya ketika diminta. Kalau orang memberi setelah diminta itu hanya orang-orang yang bakhil. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah bakhil. Allah itu sifatnya karam. Apa karam maknanya? Karam itu bermakna Allah memberi. Ya. Allah memberi tanpa diminta, bahkan Allah memberi lebih dari apa yang diminta. Itu namanya al-karam. Memberi tanpa diminta, memberi lebih dari yang diminta. Maka jangan sampai kita dalam berdoa ini menganggap bahwa Allah memberi kita karena doa kita. Bukan. Tapi justru kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan karena murad Allah itu disesuaikan, diluruskan dengan apa yang menjadi harapan kita. Jadi bukan kalau doa kita yang menyebabkan Allah memberi kepada kita, loh, berarti kalau begitu Allah memberi sesuatu masih harus kita mengajukan proposal dulu dong. Kan kalau begitu tidak sesuai dengan sifat Allah, yaitu al-karam, yang maha mulia, memberi tanpa diminta, memberi bahkan jauh dari yang lebih dari yang diminta. Waliyakun talabuka li izharil ubudiyati wa qiyaman bihuquqir rububiyah. Yang tepat, yang benar adalah dalam doamu jadikan sebagai menampakkan penghambaan dan memenuhi hak-hak Tuhan. Apa menampakkan sikap hamba? Hamba itu sikapnya adalah lemah. Hamba itu sifatnya adalah, sifat karakter aslinya adalah hina. Hamba karakter sifat aslinya adalah butuh. Nah, ini yang kita tampakkan kepada Allah ketika kita berdoa ini. Menunjukkan bahwa kita hamba yang lemah, hamba yang butuh, hamba yang hina, hamba yang tidak memiliki kekuatan apa. Itu yang tepat. Jadi fokusnya pada penghambaan. Terbentuknya sikap kita selalu merasa rendah. Terbentuknya sikap kita merasa butuh. Terbentuknya sikap kita merasa hina di hadapan Allah. Itu yang harus kita jadikan sebagai didikan utama di dalam berdoa. Wa qiyaman bihuquqir rububiyah, dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Apa hak-hak ketuhanan? Allah berhak untuk kita agungkan. Walaupun kalau kita tidak agungkan, itu sama sekali tidak akan merendahkan, tidak akan mengurangi kemuliaan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca syarahnya. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Jangan sampai permohonanmu kepada Allah itu menjadi sebab engkau bertumpu pada pemberian Allah. Aila taksid bitolabika, maksudnya adalah janganlah engkau menuju dengan doamu, aitawajjuhuka lahu biddu'a, yaitu dengan engkau menghadap kepada Allah melalui doa-doamu, melalui munajatmu, melalui wal a'mali sholihah, dan melalui amal-amalmu. Husulan nawali minhu, mengharapkan apa yang kamu inginkan. Wa ta'taqidu annahu sababun mu'athirun, dan meyakini bahwasanya doa kita ini yang menjadi sebabnya kita dapat apa yang kita inginkan. Ibadah kita yang menjadikan sebab kita mendapatkan kesuksesan ini, bukan.
Tapi sebenarnya adalah bimahdi fadlihi wa ataihi wa mannihi. Semua itu adalah semata karena anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menganggap kita berhasil, keberhasilan yang kita raih itu karena doa-doa kita, itu berarti kita masih menganggap bahwa doa kita yang memberi kesan di dalam kesuksesan ini. Bukan. Sebenarnya Allah yang memberikan fadl, Allah yang memberikan karam, Allah yang memberikan minan, Allah yang memberikan anugerah. Adapun doa kita itu hanya sebagai sebagai perantara saja. Sebagai perantara. Maka jangan sampai kita jadikan, kita yakini bahwa di balik kesuksesan kita ini adalah karena doa-doa kita. Doa kita yang memberikan pengaruh, bukan. Wa ta'taqidu annahu sababun mu'athirun fi dzalik. Jangan sampai kita yakin, wah, ini karena doa saya sudah berdoa begini akhirnya saya berubah hidup saya. Bukan. Kalau kita masih meyakini seperti itu, kan berarti kita masih mempertuhankan doa. Masih menyembah doa. Yang kita sembah adalah Allah. Saya ingat dulu ya, tarbiyah dari guru kami. Beliau memberikan zikir itu selalu berubah-ubah. Dalam arti, misalnya saya 6 bulan ketemu beliau, nanti dikasih zikir ini. Zikirnya pagi petang begini. 6 bulan berikutnya saya soal beliau, kemudian dirubah lagi zikirnya. Sampai kita membisik, ya, bergumam dalam hati. Kenapa zikirnya ini selalu dirubah-rubah? Seolah-olah kok tidak ada pendirian. Sekarang begini, zikir pagi. Kemudian selanjutnya ketika bertemu lagi ini dihapus diganti. Ternyata apa yang menjadi bisikan hati kami itu didengar oleh beliau. Dan beliau menjawab tanpa kami mengungkapkan dengan pertanyaan lisan, beliau mengatakan, sebenarnya saya merubah-rubah. Dan itu hak seorang guru, gitu, kalau kita tidak bisa bertindak seperti itu. Beliau mengatakan, karena semua ini aku lakukan supaya kamu tidak bergantung pada doa. Supaya kamu tidak bergantung pada. Jadi kepada doa sekalipun kita jangan bergantung. Kepada doa sekalipun jangan bergantung. Kebergantungan itu hanya pada Allah. Kadang kita akan menganggap bukan berarti saya menghalang-halangi untuk berdoa. Berdoalah yang banyak-banyak. Berdoalah yang banyak. Cuma jangan sampai ada keyakinan bahwa doa itu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan ini. Yang memberikan pengaruh itu Allah. Al-Mu'athir, Al-Wahid, Allah. Yang memberikan pengaruh satu-satunya adalah Allah. Bukan doa kita, bukan kebaikan kita, bukan. Ini adalah satu hal yang sangat lembut. Satu hal yang sangat halus yang kadang kita tidak nyadar. Kadang kita tertipu dengan amal kita, tertipu dengan doa kita. Oh, saya sukses karena doa saya berdoa begini-begini. Saya bisa seperti ini karena amal saya, karena ibadah saya. Jadi di situ kita menganggap bahwa amal kita, ibadah kita yang memberikan taksir, yang memberikan kesan. Padahal sebenarnya yang memberikan kesan itu semua Allah. Bukan karena doa kita, bukan karena ibadah kita. Ya. Al-Mu'athir al-Hakiki huwallah. Wa ta'taqidu annahu sababun mu'athirun fi dzalik fayaqilla fahmuka anhu. Sehingga dengan begitu pemahamanmu tentang Allah itu menjadi cetek. Pemahamanmu kepada Allah menjadi sangat dangkal. Kenapa dikatakan sangat dangkal? Ya, karena menganggap bahwa yang memberikan pengaruh itu doanya. Yang memberikan pengaruh itu ibadahnya. Yang memberikan pengaruh itu amalnya. Padahal al-mu'athir hakiki wallah. Yang memberikan pengaruh yang hakiki itu adalah Allah. Fala tafhamus sirrah. Maknanya, fala tafhamus sirra wal hikmata fi amrillahi ibadahu bitolab. Maknanya bahwa dengan begitu maka kamu tidak dapat memahami rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya untuk berdoa. Jadi rahasia Allah merintahkan kita untuk berdoa itu sebenarnya supaya kita betul-betul menyadari bahwa kita ini hakikatnya adalah hamba. Bahwa kita ini sebenarnya adalah sebagai abd. Sifat dasar sebagai abd adalah butuh. Sifat dasar sebagai hamba adalah lemah.
Sifat dasar sebagai hamba adalah hina. Ini yang harus kita bentuk di balik doa itu. Jadi bukan bertumpu pada permintaannya, bukan bertumpu pada keinginan yang ingin kita capai, bukan. Tapi jadikan tumpuan utama kita dalam doa ini adalah Allah. Sering saya sampaikan. Kalau orang berdoa, yang menjadi bidikan utama itu adalah keinginannya, maka kalaupun keinginan yang dia harapkan ternyata tercapai, maka dia hakikatnya dalam pandangan ulama, ya, ahli tahqiq itu tetap rugi. Berdoa, harapannya tercapai. Maka dalam pandangan ulama ahli tahqiq, jika yang menjadi tumpuan harapan itu adalah pada apa yang diinginkan, itu tetap rugi. Tapi sebaliknya, ada orang berdoa yang menjadi tumpuan utama dalam doanya itu Allah. Kemudian apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Apa yang dia inginkan, ya, tidak tersampaikan. Tapi kalau yang menjadi bidikan utamanya adalah Allah, dia tetap untung. Tak kasih contoh. Saya berdoa misalnya. Saya berdoa siang, malam, pagi, petang. Supaya saya diberikan kemampuan mampu untuk beli mobil misalnya. Siang, malam saya berdoa. Tapi harapan saya, tumpuan saya, bidikan utama saya adalah mobil. Kalau yang menjadi bidikan utama saya di dalam doa saya ini adalah saya ingin mobil, tumpuan utama saya mobil, bidikan utama saya mobil, mobil betul-betul kebeli, alhamdulillah. Tapi kata ulama ahli tahqiq, jika yang menjadi bidikan utamanya adalah apa yang saya inginkan, yaitu mobil, maka kalaupun mobil saya dapatkan, berhasil saya peroleh, saya tetap rugi. Kenapa? Karena saya meninggalkan makna-makna penghambaan. Karena di balik doa itu terbentuklah sifat merasa rendah, merasa butuh, merasa hina di hadapan Allah. Itu keuntungan yang lebih besar. Maka kalaupun apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang diimpikan itu tercapai, tapi kalau hanya tumpuannya pada bidikannya, pada apa yang diinginkan itu, kalaupun yang diinginkan tercapai tetap rugi. Tapi sebaliknya, saya berdoa ingin mobil misal. Kemudian tumpuan harapan saya bukan mobil, tapi bidikan utama saya adalah dalam doa itu adalah bagaimana saya mendapatkan kedekatan, kemesraan dengan Allah. Ternyata mobil tidak terbeli, mobil tidak tercapai, mobil tidak tersampaikan keinginan saya untuk punya mobil. Walaupun keinginan saya untuk punya mobil tidak tersampaikan, tapi kalau yang menjadi bidikan utama saya dalam doa itu adalah Allah, saya tetap untung. Paham lagi perbedaannya? Maka kita jangan sampai di dalam berdoa kepada Allah itu salah di dalam membidik. Bidikan utamanya adalah Allah, adapun harapan kita, ya, atau apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, itu anggap sebagai bonusnya. Tapi bidikan utamanya hendaknya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud fayaqilla fahmuka anhu ay anillah ay fala tafhamu sirra wal hikmata fi amrillahi ibadahu bi talab wa huwa ma dzakarahu bi qaulih, yaitu yang disebutkan dalam dawuhnya Ibnu Atha wal yakun talabuka li izharil ubudiyah. Akan tetapi hendaknya di dalam permohonanmu kepada Allah, munajatmu itu adalah li izharil ubudiyah, untuk menampakkan penghambaan, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah betul-betul sebagai hamba. Apa sifat hamba? Ai li izhari kaunika abdan dzalilan dhaifan, yaitu untuk menunjukkan, menampakkan bahwa engkau adalah hamba yang lemah, hamba yang la ghina laka an sayyidik, yang engkau tidak bisa terlepas dari Tuhan. Wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan menunaikan hak-hak rububiyah, fa innar rububiyyata, karena ketuhanan taqtadit tazallula wal khudu'a minal marbub, karena di dalam ketuhanan, ya, dari sifat-sifat ketuhanan Allah itu meniscayakan dari kita muncul sifat rendah, sifat
hina, sifat lemah dan seterusnya. Yakni annallaha ta'ala, maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur ibadahu, tidak memerintahkan hambanya bitolabi, untuk meminta, untuk berdoa, untuk bermunajat, ya, illa liyuzhira iftiqarahum, melainkan Allah merintahkan kita berdoa, melainkan Allah memerintahkan kita untuk bermunajat supaya menampakkan, ya, supaya kita menampakkan iftiqarahum, rasa butuh, rasa fakir kita, rasa perlu kita, ya, ilaihi wa tadzallulihim wa tadzallulahum baina yadayhi, dan samping menunjukkan sifat butuh kepada Allah, juga menunjukkan sifat rendah di hadapan Allah. La li ayyatasabbabu bihi ila husuli ma talabu, bukan justru berdoanya kita menganggap bahwa doa kita sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Bukan itu tujuan Allah memerintahkan kita berdoa. Tujuan Allah memerintahkan kita berdoa supaya kita menampakkan sifat asli kita, karakter dasar kita sebagai hamba, yaitu lemah, hina, rendah, butuh. Itu maksud terselubung, ya, yang Allah inginkan dari kita ketika kita berdoa. Jangan justru menjadi sebab bahwa kita menganggap bahwasanya doa kita itulah yang menarik pemberian Allah. Kalau begitu halnya, maka kita menjadi orang yang cetek pemahamannya tentang Allah. Itu kata Ibnu Athaillah. Hadza huwa fahmul arifina anillah. Inilah pemahaman para arifina billah, para orang-orang yang kenal dengan Allah. Namanya orang kenal, maka mereka paham tentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita tidak kenal oleh Allah, maka kita tidak tahu. Dalam doa kita dianggap dengan doa kita itulah yang menarik apa yang kita harapkan. Karena kita tidak kenal Allah. Kalau orang kenal Allah, maka dia dari doanya tahu bahwa kehendak Allah dari doa kita adalah untuk menampakkan bahwa kita hamba yang rendah, hamba yang hamba yang lemah. Wa man hadza haluhu la yanqati'u su'aluhu wa la raghbatuhu. Dan barang siapa yang demikian keadaannya, yakni merasa selalu butuh, merasa selalu rendah, selalu hina, selalu butuh dengan tuannya, maka dengan demikian la yanqati'u su'aluhu wa la raghbatuhu. Karena dia selalu merasa butuh dengan Allah, maka dia tidak pernah merasa lepas dari Allah. Selalu disandarkan pada Allah. Tapi kalau kita hanya bertumpu pada apa yang kita inginkan tadi, begitu keinginannya tercapai, berdoa berhenti. Betul tidak? Kita ingin mobil. Tumpuan harapan kita mobil. Bidikan kita mobil. Begitu mobil didapat, berdoa berhenti. Kenapa? Karena sudah merasa apa yang diinginkan sudah tercapai. Tapi beda dengan orang yang kedua, arifina billah. Mereka yang menganggap doa itu untuk menampakkan selalu merasa butuh, selalu merasa hina, selalu merasa lemah di hadapan Allah. Maka dalam setiap waktunya doa tidak akan pernah terputus, karena dalam 24 jam selalu merasa butuh dengan Allah. Coba bedakan rasakan perbedaan kedua. Yang pertama tadi dia meminta hanya karena butuh, datang karena butuh, datang karena ada maunya. Tapi yang kedua datang kepada Allah karena dia merasa selalu dan selalu tidak ingin lepas dari Allah. Beda tentu perbedaan kedua. Wa in a'tahu kulla matlabin wa analahhu kulla su'alin wa ma'aribah walaupun semua yang dia inginkan itu sudah tercapai, sudah diberi oleh Allah. Berdoa minta mobil dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih, tetap berdoanya kepada Allah tidak pernah berkurang. Kenapa? Karena dia memahami dari doanya itu justru semakin menunjukkan rasa butuhnya, rasa fakirnya, rasa lemahnya di hadapan Allah yang selalu meniscayakan butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yufarriqu bainal ata'i wal mana'. Sehingga mereka ketika paham begitu, mereka paham tidak membedakan antara pemberian dengan pencegahan. Ya, tidak membedakan mana ketika diberi, mana ketika dicegah oleh Allah.
tidak diberi. Karena ketika kita sudah paham begitu, ya, maka akan paham bahwasanya al-man'u ainul ata. Ketika Allah tidak memberi pun hakikatnya Allah memberi. Ya, hakikatnya Allah memberi. Kenapa? Karena Allah tidaklah mencegah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan untuk maslahat kita, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Contohnya yang sering saya sampaikan, ya, ada anak umur 7 tahun minta dibelikan sepeda motor kepada orang tuanya. Orang tuanya kaya. Sebagai orang tua yang sayang dengan anak umur 7 tahun, kira-kira anak minta dibelikan sepeda motor, diberikan enggak? Enggak diberi. Karena umurnya 7 tahun. Kalau justru dibelikan sepeda motor, wah, itu yang justru akan membahayakan. Tapi si anak umur 7 tahun ketika dicegah oleh orang tuanya tidak dibelikan sepeda motor, maka dia akan apa? Dia akan berpikir, pelit sekali. Ya, orang tua saya padahal duitnya banyak, kekayaannya melimpah. Tapi hanya saya minta sepeda motor saja tidak dibelikan. Enggak. Dia hanya menuduh orang tuanya sebagai orang tua yang pelit. Padahal sebenarnya orang tua tidak memberikan, itu justru merupakan bentuk kasih sayangnya. Dicegah tidak dibelikan sepeda motor, justru hakikatnya diberikan keselamatan. Justru kalau sekarang umur 7 tahun anak diminta sepeda motor langsung dibelikan, itu justru yang tidak sayang. Paham lagi? Nah, tapi anak kecil cetek pikirannya tidak paham, sama dengan kita sebagai hamba. Ketika kita masih membedakan antara ketika diberi senang, tidak diberi kecewa, berarti kita masih belum dapat membedakan antara al-man'u dengan al-ata, pemberian dengan pencegahan. Ketika kita sudah paham hakikat dari pemberian, hakikat dari pencegahan, sebenarnya ketika Allah memberi atau mencegah, hakikatnya sama-sama memberi. Paham nggih? Insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Wala yufarriqu bainal ata'i wal man'i fayakunu abdallahi fil ahwali kulliha. Sehingga dia menjadi hamba Allah dalam setiap keadaan. Kama annahu rabbuhu fil ahwali kulliha. Sebagaimana Allah menjadi Tuhan dia dalam setiap keadaan, dia pun menjadi hamba Allah dalam setiap keadaan. Kita ini kadang lucu. Lucunya di mana? Allah bagi kita menjadi Tuhan dalam setiap keadaan, tapi kita terkadang menjadi hamba hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Oke, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketika ada maunya bertuhan Allah. Bertuhan bukan berarti di sini kita syirik, bukan. Artinya kita ketika ada maunya kepada Allah baru menampakkan hamba yang betul. Tapi setelah tidak ada maunya pergi. Jadi kita hanya menjadi hamba Allah setengah-setengah. Belum menjadi hamba Allah sepenuhnya. Faqabihun bil abdi ayyasrifa wajhahu an babi maulah ma yuniluhu min syahwatihi wa hawa. Maka sungguh suatu sikap yang tercela bagi seorang hamba, dia hanya datang kepada Allah pada saat ada maunya saja. Hanya datang pada Tuhannya pada saat ada maunya. Ketika kemauannya, apa yang menjadi impiannya tercapai, pergi dia. Itu kan sangat naif sekali. Jadi kita dari hikam yang ke-166 ini diberikan satu konsep pemahaman yang besar, yang mendalam tentang bagaimana sikap kita di dalam berdoa. Jadi doa kita itu jangan sampai menjadi, atau kita memahami bahwa doa kita itu yang mendapatkan kita memperoleh apa yang kita harapkan. Tapi doa itu jadikan sebagai wasilah perantara untuk menampakkan sisi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita memahami doa sebagai sebab kita mendapatkan apa yang kita harapkan, pemahaman kita kepada Allah akan menjadi cetek, pemahaman kita kepada Allah akan menjadi sangat dangkal, karena kita menganggap doa kita yang berkah, doa kita yang berhasil merubah semuanya. Berarti kita mempertuhankan doa, bukan mempertuhankan Allah. Tapi yang benar,
berdoa itu adalah justru untuk menampakkan sisi penghambaan kita kepada Allah yang senantiasa akan selalu merasa butuh kepada Allah, bukan hanya datang kepada Allah ketika ada maunya, tapi akan datang kepada Allah dalam setiap keadaannya. Paham ya? Itu kesimpulan dari Hikam 166 yang kita baca barusan. Kita tambah satu lagi. Kaifa yakunu talabukal lahiku sababan fi ata'ihil as-sabiq. Kaifa kepriye yakunu ono apa talabuka tungo sira allahiku kang anyar teko iku sababan dadi sebab fi ataihi ing dalam pemberiane Allah as-sabiqi kang sabik yang terdahulu. Bagaimana mungkin permintaanmu, doamu kepada Allah yang baru datang, doa kita kan baru datang ya. Itu menjadi sebab terhadap pemberian Allah yang telah lalu. Maknanya Allah memberi itu sudah ditetapkan, sudah ada catatannya. Bahkan kita berdoa sekalipun, kita akan mengangkat tangan berdoa jam sekian, ya berapa lama kita, itu pun sudah ada catatannya, sudah sabik. Lalu bagaimana kata Ibnu Atha? Lalu bagaimana engkau menganggap bahwa doamu itu padahal doa itu yang sifatnya baru datang, sesuatu yang datang baru, yang datang kemudian, itu engkau anggap sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang sudah Allah tetapkan. Ini. Coba kita baca syarahnya. Kaifa yakunu talabukal lahid, bagaimana doamu yang baru datang, ayil mawjudu fi ma la yazal, sababan fi ataihi, menjadi sebab di dalam mengunduh pemberian Allah as-sabiqi yang telah lalu, ayil mawjudi fil azal, yani pemberian Allah itu sudah mawjud, sudah ada, sudah detail, sudah terperinci sejak azal. Fa innal i'ta'a, sedangkan pemberian wa huwa ta'alluqul irada, itu adalah merupakan penggantungan keinginan fil azali, dengan sejak azali, ta'alluqan tanjizian qadiman, dengan gantung, dengan ta'alluq itu Allah menggantungkan tanjizian qadiman, artinya sudah catatannya itu sudah ada, datanya sudah ada. Datanya sudah ada. Contoh kalau saya kontekskan dengan mobil tadi. Saya ini ya nanti punya mobil misalnya, itu sudah ada catatannya di sejak azali. Lalu bagaimana saya bisa menganggap bahwasanya doa saya yang baru besok saya akan berdoa, saya baru ada keinginan ingin punya mobil hari ini, lalu saya berdoa hari ini. Bagaimana doa saya yang hari ini itu dianggap sebagai sebab saya mendapatkan mobil yang sudah Allah catat sejak lama azal? Kan lucu kan? Nah, ini maknanya kaifa yakunu talabuka allahiku sababan fi ataihi sabiq. Bagaimana mungkin engkau menganggap bahwa doamu yang baru datang, saya berdoa ini baru hari ini, ya, itu engkau anggap sebagai sebab engkau mendapatkan ya pemberian Allah, padahal pemberian Allah itu sudah memang sejak azali Allah tetapkan. Lalu bagaimana? Kan lucu. Doamu yang baru hari ini, yang baru sekarang datang, engkau anggap sebagai sebab mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan sejak dulu di alam azal. Padahal penetapannya sudah lebih dulu Allah tetapkan. Okay. Fa innal i'ta'a huwa ta'alluqul iradati fil azali ta'alluqan tanjiziyan qadiman la yakunu talabu sababan fihi. Sehingga berdoa, meminta itu tidak menjadi sebab apa-apa. Ya. Sudah jadi sebenarnya apa yang menjadi jalan hidup kita, desainannya sudah selesai sudah. Berarti doa kita, Allah perintahkan kita berdoa, sebenarnya bukan melulu supaya kita mendapatkan itu, bukan, tapi supaya kita lebih menampakkan jiwa butuh kita, jiwa merasa rendah kita, merasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasababu la budda min taqaddumihi minal musabbab. Sedangkan yang namanya sebab itu tentu lebih dulu harusnya daripada yang disebabkan. Kalau memang doa kita itu yang menjadi sebab kita mendapatkan tadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, harusnya kan doa dulu. Ya ibarat begini.
Kalau ada kita misalnya ingin bangun jalan, kemudian mengajukan proposal. Ya. Dari proposal tersebut kita melaporkan apa saja kebutuhan kita. Kebutuhan kita misalnya luas panjang jalan itu taruhlah misalnya 300 meter. 300 meter jalan, di situ kita buat laporan, ya. RAP, anggaran perbelanjaan, butuh koral berapa, butuh semen berapa, butuh pasir berapa, ya, untuk tukang berapa. Setelah dirinci semua, 300 meter panjangnya misalnya membutuhkan apa? Kesimpulannya semua, hasil akhir dari rancangan perbelanjaan itu taruhlah misalnya 1 M. Kemudian ditandatangani, diajukan ke kemana, ke kabupaten atau ke provinsi, diajukan. Maka nanti dari pemerintah daerah melihat apa yang menjadi permintaannya, apa yang menjadi anggaran perbelanjaannya, proposal ini berapa, ya, dana yang diinginkan, yang dibutuhkan. Oh, 1 M. Maka kemudian pemerintah mengucurkan dana 1 M. Berarti proposal itu menjadi sebab dari apa? Dari cairnya dana. Paham gitu? Berarti lebih dulu mana? Diajukan proposal ataukah anggaran turunnya dana? Ketentuannya. Lebih dulu proposal, karena proposal itu sebab. Paham lagi? Tapi dalam masalah doa beda konteksnya. Dalam masalah doa ini kucuran dananya kehidupan kita ini sudah jadi sudah. Kalau tadi anggaran 300 meter itu kan memang belum ada di sana di provinsi, belum ada. Ya, kita butuh 300 berapa? Jalan untuk 300 meter dengan total perbelanjaan 1 M misalnya. Sebelum proposal diajukan, maka 1 M itu belum jahit, belum ada. Ya. Ancang-ancang untuk membangun jalan itu belum ada. Jadi anggaran 1 M itu dicairkan ketika terlebih dahulu ada proposal masuk. Paham lagi gambarannya ini? Tapi dalam masalah doa enggak. Dalam masalah doa ini apa yang akan kita jalani kehidupan sudah jadi. Paham lagi? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah jadi kita menganggap doa kita yang baru kita panjatkan itu sebagai sebab kita mendapatkan apa yang sudah jadi sejak azal. Kan lucu kan? Paham betul perbedaannya ini? Paham gitu? Kalau tidak paham saya ulangi. Paham gitu? Gambarannya? Ada insyaallah, Pak. Jadi intinya doa itu bukan untuk kita mendapatkan apa yang sudah Allah tentukan. Sudah, itu sudah selesai sudah. Maksud dari doa itu lebih ke arah supaya kita menunjukkan sikap kita butuh kepada Allah, lemah di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Itu yang Allah harap. Jadi jangan sampai kita menganggap doa kita lah yang menarik, ya, apa yang ada di sisi Allah, bukan siapa kita. Ketetapan Allah itu sudah ada di sana. Ya. Sedangkan doa kita baru datang. Mana mungkin? Bagaimana sesuatu yang baru datang ya dikatakan sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang memang sudah diketok palunya. Kalau tadi proposal pembangunan jalan misalnya setelah proposal itu diajukan ke provinsi, diterima masuk proposalnya, kemudian dirapatkan di forum, disetujui atau tidak, ketika disetujui baru ketok palu kan. Berarti yang menjadi sebab turunnya dana apa? Proposal lebih dulu datang, lebih dulu ada ketimbang kucuran dana. Wajar. Proposal dulu baru ketok palu. Paham gitu? Tapi dalam masalah ini enggak. Allah sudah ketok palu baru kita berdoa. Lalu bagaimana dikatakan bahwa doa kita ini sebagai yang menarik dari apa yang telah Allah tetapkan? Kan lucu. Jadi dari doa ini sebenarnya supaya kita lebih ke arah bagaimana menampakkan jiwa ubudiyah, penghambaan di hadapan Allah, bahwa kita hamba yang lemah, hamba yang butuh, hamba yang hina. Itu yang Allah inginkan dari doa-doa kita. Itu yang Allah nilai dari doa kita. Itu yang Allah sukai dari doa kita. Dengan begitu kita santai saja berdoa.
Berdoa bukan maksa Allah. Berdoa bukan neror Allah, bukan. Tapi doa itu justru menjadi keasikan tersendiri bagi seorang hamba karena dilihat dari apa? Dia semakin puas merasa senantiasa tersambung dengan Allah, selalu terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.